kita akan hadir menemani kalian semua untuk beribadah bersama. Oh ya anak-anak, untuk mengingatkan kalian kembali, di bulan lalu, yaitu di bulan Agustus, kita belajar firman Tuhan dengan tema prajurit Kristus. Nah, minggu ini kita sudah memasuki bulan September. Nah, kita akan belajar firman Tuhan tentang kesetiaan. Tapi sebelum kita belajar firman Tuhan tentang kesetiaan ini anak-anak, kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Kita mau nyanyi, Bapa, ku datang kepadamu. Kita mau naikkan pujian dan syukur kita. Memimpin kami dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah Engkau senantiasa memberkati kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Halo. Jadi di sekolah minggu kita, anak-anak, Tuhan Allah itu
besar dan gede banget. Untuk itu kita harus lakukan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini kita semua yang ada di sini akan mengajak kalian untuk melompat lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Yuk kita mau nyanyi, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Yuk kita semua memuji Tuhan, semua bergerak buat Tuhan Yesus. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senang dan kirangan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, Tuhan Allah di tengah kita gede, gede. Dia senang dan kirangan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita gede, gede, Ya, betapa hebatnya, besarnya tak terhingga, tak tertandingi, semesta jauh begitu indah. Hidup jadi berarti setelah mengenal kisah. Keselamatanku dan dirinya tak terpisah. Walau ku penuh dosa, hina, kasih takkan sirna. Digenggamnya tanganku, dibimbing dan dibina. Dalam hidupku bersuka sepanjang masaku, memuji namanya dengan segenap rasaku. Ya, Ya, anak-anak, seperti pujian tadi dikatakan bahwa Tuhan Allah selalu bersama dengan kita dimanapun, baik di gereja, di rumah, di sekolah. Tuhan Allah selalu bersama dengan kita. Nah, pagi hari ini kita mau undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita mau nyanyi Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku.
kita berdoa adik-adik, kita satukan hati adik-adik dengan sungguh-sungguh berdoa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan berikan kepada kami sehingga kami dapat bersuka cita bersama-sama, kami dapat bersekutu bersama-sama di dalam ibadah sekolah minggu. Saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong setiap adik-adik di rumah, apapun yang mereka saat ini kondisi mereka, Tuhan kiranya bersama-sama dengan mereka, berikan hikmat kepada mereka sehingga mereka bisa memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh guru. Terima kasih juga Tuhan untuk guru yang ada Tuhan pakai sehingga dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema tentang kesetiaan. Dan kita akan belajar bersama-sama teladan seorang Nuh. Nuh Allah nyatakan sebagai orang yang benar dan taat. Yuk sama-sama kita dengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun. Dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang.
hujan turun sangat deras, sampai-sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal semuanya aman dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Ya, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan bersama-sama. Yang menarik yang dapat diajarkan kepada kita dari cerita firman Tuhan hari ini adalah bagaimana kesetiaan Nuh kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan dalam setiap jalan kehidupan, apapun yang akan terjadi pasti baik adanya. Apakah kalian mau setia melakukan kehendak Tuhan? Caranya dengan mentaati firman Tuhan, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai Tuhan. Misalnya, rajin belajar, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin ke sekolah minggu, bantuin papa mama, menunjukkan kasih kepada sesama, dan perbuatan baik lainnya. Dengan perbuatan-perbuatan kecil itu, anak-anak telah setia kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan yang terpenting adalah, ingat ya, Tuhan menginginkan kita untuk selalu setia kepadanya. Tuhan memperhatikan orang-orang yang setia dan mentaati firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah setia kepada kita. Ya, cukup sampai di sini dulu cerita firman Tuhan hari ini. Semoga dapat menjadi berkat buat kalian semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, bagaimana cerita firman Tuhan hari ini?
Seru kan? Pasti seru dong. Nah, sekarang kakak akan membagikan tugas buat kalian semua. Tugas untuk adik kelas kecil, coba kalian bernyanyi pujian dengan pujian Nabi Nuh, dan pastinya pakai gerakan ya. Kakak ulangi, tugas untuk adik kelas kecil, coba kalian bernyanyi satu pujian, yaitu pujian Nabi Nuh dengan gerakan ya. Dan tugas untuk adik kelas besar, kalian perhatikan dengan baik-baik. Pertanyaan yang pertama, berapa jumlah keluarga Nuh dan siapa nama anak ketiga Nuh? Pertanyaan yang kedua, Allah menyuruh Nuh melakukan hal aneh apa dan mengapa Allah menyuruh Nuh melakukan hal itu? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana tanggapan orang-orang waktu Nuh memberitahukan mereka tentang bahtera? Dan pertanyaan yang keempat, pada waktu itu hujan turun berapa hari adik-adik? Dan pertanyaan yang kelima, apa yang dilakukan Nuh setelah keluar dari kapal? Oke, itulah tugas-tugas buat adik semua. Kalian kumpulkan ke Tante Mission ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.